Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap dalam pelajaran PPKN. Dan kita akan melanjutkan materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Secara umum, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu ada beberapa. Di antaranya pedoman tingkah laku dalam bermasyarakat, pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan masyarakat, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Kemudian juga menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial dan pemersatu anggota masyarakat. Norma erat kaitannya dengan hukum. Jadi norma yang berlaku di dalam masyarakat itu yang paling menonjol pengelaksanaannya adalah norma hukum. Karena untuk norma-norma yang lain itu selain norma hukum itu sering kurang tegas aturannya, begitu juga dengan sanksinya bagi pelanggarnya. Tapi kalau untuk norma hukum itu kentara sekali. Pelanggar bagi norma hukum itu diberi hukuman. Karena itu berbicara tentang norma itu paling banyak pembicaraannya adalah tentang norma hukum. Norma hukum itu akan dipakai di semua negara hukum. Sedangkan Indonesia juga termasuk negara hukum. Negara hukum itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Ini memang biasanya para ahli berpendapat bahwa nama lain dari teori kedaulatan hukum adalah supremacy of law. Nah, sama saja. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Segala sesuatu yang berlaku di dalam suatu negara atau dalam negara itu harus berdasarkan pada hukum. Seorang tidak boleh dihukum dengan sekehendak hati dari seseorang tanpa ada aturannya di dalam hukum. Kemudian equality before the law. Itu artinya setiap orang itu di depan hukum itu sama. Hukum tidak pandang bulu. Jangan sampai hukum hanya berlaku untuk rakyat, sedangkan yang jadi pejabat, yang jadi pemerintah malah tidak terkena hukum. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi kadang-kadang ada di masyarakat pembicaraan hukum hanya seperti pisau. Kalau seperti pisau itu kan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, di dalam negara hukum tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi hukum mestinya berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang jabatannya. Equality before the law. Jadi ada persamaan di depan hukum. Kemudian yang ketiga ada human right. Human right itu kalau orang bilang itu adalah hak asasi manusia. Ada jaminan hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum. Bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum itu tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Kemudian juga di dalam pasal 27 ayat 1. Nah, coba ini tugas dari Ibu. Kalian cari coba di dalam Undang-Undang Dasar bagaimana bunyi dari pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, fungsi dari norma hukum adalah yang pertama memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Pembenaran nama lainnya. Yang kedua, fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, terutama sarana pembangunan. Dan yang keempat, sebagai senjata untuk mengatasi konflik
sosial. Sebagai suatu negara hukum, kita mestinya berkeinginan di negara kita berlaku keadilan. Keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah, nilai-nilai keadilan itu dalam kehidupan bersama dibagi menjadi 3, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif artinya hubungan keadilan antara negara dengan warga negara. Artinya negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk membagi berupa kesejahteraan, berupa pembangunan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga sudah memberikan sumbangsi kepada negara, misalnya berupa pajak. Kemudian yang kedua, keadilan legal. Keadilan legal itu adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi kebalikan ya dengan distributif tadi. Kalau distributif itu negara kepada warga negara. Kalau legal itu warga negara terhadap negara. Nah, jadi warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan. Di antaranya tadi membayar pajak. Kemudian kalau sedang menaiki kendaraan bermotor harus pakai, sepeda motor maksud saya, itu harus pakai helm, bawa SIM dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif. Hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Antar masyarakat maksudnya. Dalam negara hukum itu ada hukuman bagi setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Secara ilmiah, dijatuhkannya hukuman kepada seseorang itu ada kepentingannya. Di antaranya sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua sebagai alat untuk menimbulkan efek jera. Yang ketiga untuk merehabilitasi supaya orangnya nanti setelah dihukum itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan alias orangnya itu menjadi tobat. Kemudian yang kelima mengisolasi pelaku supaya perilakunya itu tidak menular kepada orang lain. Nah, demikian untuk materi yang dapat Ibu sampaikan kesempatan kali ini. Kalau masih kurang jelas silakan buka lagi buku paket dan buku pendamping. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.